Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Aimil Fadliah, NIM 1814246. Baik, di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai jurnal yang telah saya buat dengan judul Penerapan Prinsip Wadiah terhadap Produk Tabungan di Perbankan Syariah. Nah, dapat kita ketahui ya bahwa bank merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki tugas utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, saat ini perbankan syariah ini memiliki beragam produk, salah satunya yaitu produk tabungan. Nah, di dalam produk tabungan ini dia menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip mudharabah dan prinsip wadiah. Dalam jurnal ini yang saya gunakan adalah prinsip wadiah. Nah, dalam jurnal saya membahas mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat wadiah dan skema dan jenis-jenis dalam penghimpunan dana dalam prinsip wadiah. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu wadiah dan apa itu tabungan. Nah, menurut etimologi, wadiah ini adalah titipan. Nah, dapat diartikan bahwa wadiah ini sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan ketika si penitip ini minta dikembalikan. Kemudian ada tabungan. Nah, tabungan dalam pembahasan ini, tabungan ini khusus kepada tabungan dalam produk bank syariah gitu. Sehingga definisi tabungan ini dia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu yaitu definisinya itu adalah simpanan yang berdasarkan akad wadiah atau investasi yang berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, penarikan dalam tabungan ini hanya bisa ditarik dengan prinsip-prinsip syariah atau ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua pihak sebelumnya. Kemudian dalam hal ini kita harus mengetahui rukun dan syarat-syaratnya itu. Nah, rukun-rukunnya itu adalah pelaku yang terdiri dari pihak yang menitip dan pihak yang dititipkannya itu. Kemudian ada objek wadiah. Objeknya itu misalkan berupa dengan barang. Terus ada ijab qabul. Nah, kemudian syarat-syaratnya itu adalah pelaku cakap hukum dan pelaku cakap hukum balik dan mampu memelihara dan menjaga barang titipan tersebut. Kemudian ada benda yang dititipkan itu harus jelas gitu, harus spesifik gitu. Terus ada objek yang dititipkan itu murni, artinya barang yang dititipkan itu murni yang dimiliki oleh si penitip ini gitu. Kemudian bank syariah dalam produk tabungan wadiah ini memiliki dua pembagian, yaitu yad damanah dan yad amanah. Di mana yad damanah ini adalah barang titipan yang dititipkan kepada seseorang atau lembaga yang dimanfaatkan dengan cara yang baik dan dikembalikannya kembali di saat si penitip ini minta dikembalikan. Kemudian skema dalam yad damanah ini adalah si nasabah menitipkan barang tersebut kepada bank syariah dalam bentuk tabungan. Kemudian bank syariah ini menempatkan dananya ini kepada user of fund. Nah, user of fund-nya ini digunakan untuk bisnis gitu, untuk bisnis. Kemudian user of fund ini dia membayar return ke bank gitu dalam bentuk keuntungan atau pendapatan. Nah, ketika si bank syariah ini mendapatkan keuntungan dari user of fund ini, bank syariah membagikan keuntungan tersebut kepada si penitip barang ini dalam bentuk bonus. Itu dia wadiah yad damanah. Kemudian ada wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah ini adalah si penitip itu misalkan nasabah menitipkan barangnya kepada seseorang. Nah, orang yang menerima titipan ini tidak diperkenankan untuk menggunakan titipan tersebut, tidak menggunakan barang tersebut, dan si penitip ini tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau dana tersebut
di luar kelalaian si penerima penitip gitu, dia tidak bertanggung jawab. Nah, skemanya ini adalah si nasabah menitipkan barang atau dananya ini kepada bank syariah. Nah, titipan tersebut si nasabah dibebankan biaya gitu. Biayanya itu biaya pemeliharaan dan biaya sewa. Nah, biaya tersebut disebut dengan pendapatan fee. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.